sampah-sampah yang ada ya. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, siapa yang gak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu ketua kelas boleh tolong pimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Murid-murid semuanya tahu apa yang mau kita pelajari pada hari ini? Tahu, Bu. Tentang apa? Tentang kalor. Ya, tentang kalor ya. Minggu sebelumnya kita udah belajar tentang usaha dan energi kan? Iya, Bu. Siapa yang masih tahu apa itu usaha dan energi? Boleh angkat tangan. Saya, Bu. Umur? Usaha merupakan perbandingan dari perpindahan dan gaya. Ya, ada yang memiliki pendapat lain? Sama, Bu. Sama. Kalau misalnya energi, apa itu energi? Kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, betul ya. Paham semuanya tentang suhu dan energi? Paham, Bu. Perlu kita ulang lagi? Tidak. Bu. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya tentang konsep kalor ya. Oke, pada pembelajaran konsep kalor ini, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama untuk menganalisis konsep kalor. Tujuan yang kedua itu untuk menganalisis satuan kalor. Tujuan yang ketiga itu untuk menyelidiki besaran-besaran kalor. Langsung saja pada materi yang pertama itu punya gambar di samping ini. Pada gambar di samping Aplikasinya, Bu. Aplikasi listrik. Oke, pada gambar di samping ini kita punya dua gambar. Satu gambar ini. Kalau pada gambar yang di samping ini menunjukkan apa? Suhu tinggi, Bu. Ya, suhu tinggi. Kalau yang satu ini menunjukkan apa? Sebenarnya. Suhu rendah. Pada ini, proses ini terjadi perpindahan energi dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Itu kita sebut dengan kalor. Betul? Betul. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan lagi tentang gambar di depan? Kalor merupakan perpindahan suatu zat dari bersuhu tinggi ke suhu rendah. Iya, betul. Kalor merupakan perpindahan energi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan energinya terjadi sampai kapan? Sampai suhunya sama. Nah, perpindahan itu disebut juga dengan kesetimbangan apa? Kesetimbangan termal. Ya, kesetimbangan termal. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalor adalah perpindahan energi dari suatu benda dengan suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah ketika kedua bendanya bersentuhan, dan proses perpindahan energinya terjadi sampai suhunya sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada suhu. Siapa yang tahu itu apa itu suhu? Ya, Nadia? Ukuran panas atau dingin suatu benda, Bu. Ya, betul. Ukuran panas dan dingin suatu benda. Suhu, kita dalam fisika sering belajar tentang suhu kan? Jadi, dalam fisika suhu udah umum. Pastilah Ananda semua tahu apa itu suhu. Oke, kita lanjut pada satuan kalor. Siapa yang tahu satuan kalor? Joule. Joule, betul. Satuan kalor adalah joule. Nah, joule itu didapatkan dari turunan di depan.
Iya, betul. Kalau yang ketiga itu kalor pembentukan. Kalau kalor pembentukan untuk apa? Diperlukan untuk apa? Membakar satu mol zat. Ya, kalor pembakaran untuk membakar 1 mol. Kalau kalor netralisasi untuk membentuk 1 mol H2O dari reaksi asam dan basa. Nah, begitu juga kalau kalor pelarutan dibutuhkan untuk melarutkan 1 mol zat. Jadi jenis-jenis kalor ini ada 5. Ada kalor pembentukan untuk membentukan, kalor penguraian untuk menguraikan, kalor pembakaran untuk membakar, kalor netralisasi untuk membentuk 1 mol H2O asam dan basa, kalor pelarutan untuk melarutkan. Paham? Paham kan? Kita lanjut pada besaran kalor. Yang pertama itu ada kalor jenis. Siapa tahu apa itu kalor jenis? Saya Ya, Nadia? kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suatu suhu zat tiap gram derajat Celcius. Ya, betul. Nah, pada kalor jenis ini kita memiliki rumus C sama dengan delta Q per M dikali delta T. Nah, ini merupakan turunan dari rumus apa? Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, rumus kalor jenis ini merupakan turunan dari Q sama dengan M dikali C dikali delta C, atau sering juga kita sebut dengan macet. Nah, pada kalor jenis ini satuannya apa? Kalori per gram Derajat Celcius. Ya, kalori per gram derajat Celcius, atau biasa juga kita sebut dengan joule per gram derajat Celcius, atau dalam segi S itu elek per gram derajat Celcius. Paham? Oke, lanjut. Pada yang selanjutnya itu ada perubahan kalor. Perubahan kalor itu ada 2. Yang pertama itu kalor bisa mengubah suhu zat. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana kalor bisa mengubah suhu zat? Jika zat tersebut dipanaskan. Ya, jika benda tersebut dipanaskan. Ada yang memiliki pendapat lain? Sama. Oke, kalau yang kedua, kalor bisa mengubah wujud zat itu maksudnya bagaimana? Bagaimana prosesnya? Jika proses pemanasan terus dilakukan, maka zat air tersebut akan berubah lagi menjadi wujud zat gas, Bu. Ya, betul. Ada yang memiliki pendapat lain? Tidak, Bu. Oke, sama ya. Nah, kalor bisa mengubah suhu zat jika zat benda tersebut dipanaskan, maka akan menerima tambahan kalor sehingga suhunya menjadi meningkat atau bertambah. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau yang kedua, kalor bisa mengubah wujud zat, yaitu jika proses persamaan terus dilakukan, maka air tersebut akan berubah lagi menjadi wujud gas. Nah, hal ini terjadi ketika zat yang akan berubah bentuk diri dari titik zat cair menjadi titik lebur benda. Oke, selanjutnya kita masuk pada macam-macam perpindahan. Macam-macam perpindahan ada 3. Siapa yang tahu apa saja macam-macam perpindahan? Perpindahan secara konveksi, radiasi, dan konduksi. Ya, konveksi, konduksi, dan radiasi. Apa itu konveksi? Perpindahan suatu zat disertai dengan perpindahan zat tersebut. Ya, konduksi. Perpindahan yang melalui zat antara. Nah, kalau radiasi? Perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara. Ya, betul ya. Konduksi yaitu perpindahan kalor secara konduksi terjadi melewati zat perantara seperti logam tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya secara permanen di dalam zat itu sendiri. Kalau konveksi
kopi atau teh. Paham semuanya? Paham, Bu. Baik, kita masuk pada contoh soal. Ibu punya contoh soal. Yang mana berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 1 derajat Celcius jika kalor jenis besi 450 Joule per kilogram. Nah, dari soal ini apa yang diketahui? Masanya 10 kilogram. 10 kg. Nah, apa lagi? Suhu awal 20 Celcius. 20 derajat Celcius. Suhu akhirnya 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Terus apa lagi yang diketahui? Kalor jenisnya 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Derajat Celcius. Oke. Dari rumus ini yang ditanya besar kalor. Jadi rumus yang kita pakai apa? M Kali C dikali delta T. M-nya berapa? 10 dikali 450. 10 dikali 450 dikali 100 dikurang 20 sama dengan 10 dikali 450 dikali 80. Berapa hasilnya? Tiga 36.000 Joule. Betul? Kalau kita jadi dalam kilojoule berapa? 36 kilojoule. Paham? Paham. Oke, lanjut. Ibu ada contoh soal yang kedua. Anda semuanya bisa mengerjakan. Kita jadiin sebagai nilai kuis. Nanti dikumpul ke depan ya. Baik, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Kalor yang dibutuhkan oleh 3 kilo zat untuk menaikkan suhunya dari 10 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius adalah 9,45 kilojoule. Berapa kalor jenis zat tersebut? Yang diketahui masanya 3 kilo. Suhu awalnya 10 derajat Celcius, suhu akhirnya 80 derajat Celcius, Q-nya 9,45 kilojoule. Jadi yang ditanya apa? Kalor jenis. Kalor jenis berarti C-nya. Betul? Iya, Bu. Bisa, ada yang bisa jawab? Sudah selesai? Belum, Bu. Oke, kerjakan dulu ya. Sudah? Sudah, Bu. Baik, kumpulkan ke depan ya. Oke. Baik. Dengan selesainya kuis berarti pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Ibu mempunyai tugas untuk minggu depan yaitu 2 soal. Dikumpulkan minggu depan ya. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Yang mau? dari pembelajaran kita dapat menyimpulkan bahwa kalor itu merupakan perpindahan energi dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kemudian perpindahan kalor itu disebabkan perpindahan kalor itu terbagi atas 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Cukup? Ada yang punya kesimpulan lain? Atau yang mau menambahkan? Sama, oke. Kesimpulan yang dipaparkan olehmu udah betul ya, udah lengkap semuanya. Maka sekian dulu pembelajaran kita pada siang hari ini.